Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Luciana Dewi dengan NIM 1062676. Kali ini saya akan menjelaskan tentang gambar gigi premolar 1 dan 2 rahang atas dan rahang bawah. Pertama saya akan menjelaskan gigi premolar 1 rahang atas. Pada pandangan bukal, garis servikal tidak begitu melengkung, akar lebih pendek, bagian sepertiga apikal lebih langsing dengan apeks yang lebih runcing, titik kontak ke ujung cups sedikit konveks yang memberi perbedaan dari lereng mesial. Untuk pada pandangan palatal, permukaan sebaliknya dari permukaan bukal dengan tambahan suatu garis lengkung yang menunjukkan cups palatal 1 mm lebih pendek daripada cups bukal. Selanjutnya yaitu pada pandangan mesial. Pada pandangan mesial ini ujung-ujung cups berada di dalam lingkungan dasar akar. Lebar korona P1 atas buko palatal berbanding dengan jarak ujung cups bukal ke ujung cups palatal sebagai 5:9. Bifurkasi dari akar terletak kurang lebih setengah panjang akar. Ujung-ujung akar bukal dan palatal sama. Garis servikal melengkung kira-kira setengah milimeter ke permukaan oklusal. Pada pandangan distal, permukaan seperti permukaan mesial, yang membedakannya yaitu garis servikal tidak begitu melengkung, developmental groove tidak ada atau tidak nyata. Selanjutnya yaitu pada pandangan oklusal, posisi relatif dari daerah-daerah kontak, hubungan dari cups, dan groove sentral terhadap GL-nya. Selanjutnya yaitu premolar kedua pada rahang atas yang berbentuk mirip dengan P1 atau premolar 1 rahang atas, dimensi korona P2 lebih kecil, mahkota kurang bersudut atau lebih bulat, kaspis bukalis dan kaspis palatinalis hampir sama tinggi, akar hanya satu, sulcus centralis lebih pendek dengan beberapa vis tambahan, tidak punya vis pertumbuhan marginalis. Gigi premolar 2 rahang atas ini terdapat bukal, palatal, mesial, distal, dan oklusal. Pada gigi premolar 2 rahang atas ini akarnya tunggal, mesiodistal, datar dan lebih panjang dari premolar pertama rahang atas. Cups bukal dan palatal lebih kecil dan lebih rendah dari premolar pertama atas. Lereng mesialnya bukal cups lebih pendek dari distal, bagian oklusal oval. Selanjutnya yaitu pada gigi premolar pertama rahang bawah. Pada gigi premolar 1 rahang bawah, pada pandangan bukal, groove labial bukal simetris, cups bukalnya besar dan meruncing. Daerah kontak lebar dengan letak crest groove mesial dan distal hampir sama tingginya. Jarak crest servikal kira-kira lebih panjang sedikit daripada setengah jarak servikal ujung cups. Ujung korona mesiodistal pada garis servikal lebih sempit daripada daerah kontak. Akar meruncing ke bawah dan pada bagian setengah 1/3 apikal itu menjadi langsing kemudian membengkok ke distal. Selanjutnya pada pandangan lingual. Pada pandangan lingual ini, groove lingual sebaliknya dari permukaan bukal. Pada permukaan terlihat dengan nyata cups lingual yang kecil. Rata-rata cups lingual ini sedikit lebih besar daripada 1/4 tinggi cups bukal. Khas gigi ini yaitu groove developmental terletak mesial dari cups lingual. Selanjutnya yaitu pada pandangan mesial. Pada pandangan mesial ini, garis yang membagi cups bukal terletak pada poros gigi, groove lingual konveks, dan cups lingual terletak dari garis lingual akar. Groove developmental terlihat nyata sekali. Garis cemento enamel membengkok ke oklusal kira-kira 1 mm. Garis yang menunjukkan groove lingual akar hampir lurus dari servikal sampai setengah panjang akar, kemudian meruncing ke apeks. Selanjutnya yaitu pada pandangan distal. Pada pandangan distal permukaan sebaliknya dari mesial, tidak ada groove developmental, ridge marginal lebih tinggi, curve servikal lebih kurus.
Pada pandangan oklusal, permukaannya hampir bulat dalam groove lingual dengan sedikit variasi developmental mesial. Groove lingual distal hampir mundar dari crest curve bukal ke crest curve lingual. Groove lingual mesial bulat dari groove developmental mesial ke crest curve bukal. Pada daerah kontak pada permukaan mesial lebih sempit. Gigi yang berkontak dengan caninus dari daerah kontak permukaan distal. Gigi ini berkontak dengan gigi P2. Selanjutnya yaitu pada gigi premolar 2 rahang bawah. Pada gigi premolar 2 rahang bawah ini, pada pandangan bukal, kaps bukal lebih pendek dari kaps pada bukal premolar pertama, tidak begitu meruncing, akar lebih panjang, permukaan lainnya sama. Selanjutnya yaitu pada pandangan lingual, permukaan ini sebaliknya dari permukaan bukal, kaps lingual terlihat di bawah kaps bukal. Lalu kaps lingual terlihat di bawah kaps bukal, kaps mesiolingual lebih besar daripada kaps distolingual. Selanjutnya yaitu pada pandangan mesial, permukaan ini sama dengan permukaan mesial. Premolar pertama bawah dengan perbedaan sebagai berikut, yaitu groove developmental mesiolingual tidak ada, ridge marginal lebih tinggi, kaps lingual lebih besar daripada kaps lingual premolar pertama. Pada pandangan distal, permukaan sebaliknya dari permukaan mesial. Kadang-kadang semua kaps dapat terlihat. Lalu pada pandangan oklusal, ini daerah kontak lebar dan rata, groove labial 4 persegi. Lalu pit sentral di mana groove developmental bertemu. Mesiolingual cups lebih besar dari distolingual cups. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.